Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Ibu Dita Maulika. Kali ini anak-anak akan belajar materi KSN ya, materi Olimpiade Fisika. Jadi soalnya sudah lebih kompleks daripada materi hukum Newton dasar di kelas 10 ya. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini kalau biasanya di kelas 10 kita hanya membahas katrolnya ada satu dan itu katrolnya tetap. Nah, di sini kita sudah mulai memasukkan katrol yang bergerak. Jadi nanti di sini katrolnya ada dua. Nah, seperti kalian lihat ya, di sini ini katrol yang tetap. Jadi katrolnya nggak geser-geser. Kemudian katrol yang satunya lagi ini katrolnya bergerak. Ya, mengikuti tali yang ada di sebelah kiri dan kanan. Oke, nah pada sistem tersebut ada ketentuan yang berlaku. Nanti pada bidang data pastinya ada G-gesek dong ya. Dimana G-geseknya nanti di bagian M1 karena M1 menempel pada suatu permukaan. Kalau licin G-geseknya diabaikan. Kalau dia kasar berarti nanti G-geseknya dihitung masuk ke dalam rumus. Pada sistem tegangan tali di sini sama sifatnya. Jadi tegangan tali satu, kemudian tegangan tali yang kedua, ini ada dua, itu sama besarnya, sama tegangnya, bareng-bareng kan istilahnya tegangnya. Kemudian permukaan bidang datar digunakan kasar. Nanti kalau kasar berarti ada G-gesek. Kalau dari gambar ini kan percepatannya ke kanan. Berarti nanti gaya geseknya ke kiri kan. Kalau misalnya dia kasar berarti gaya geseknya di bagian sini dia ke kiri ya. Kemudian nomor 3, percepatan benda tidak sama. Jadi percepatan di A1 adalah 2 kali percepatan A yang kedua. Mana A2 ini? Jadi kalau ditulis seperti ini, A1 sama dengan 2 kali A2 atau bisa disebutkan A1 adalah A2 ditambah A2 gitu. Jadi A2 nya 2 kali baru nilainya sama dengan A1. Berarti A2 adalah setengahnya dari A1. Oke, kita ke slide berikutnya. Di slide ini, di sini ada gambar, ada sebuah meja. Ini meja ya anak-anak. Di atasnya ada balok M1. Kemudian dihubungkan dengan 2 katrol, yang satu katrolnya tetap, yang satu katrolnya bergerak, dihubungkan dengan massa yang kedua. Di sini mejanya licin, jadi tidak ada gaya gesek yang bekerja. Jika M2-nya lebih besar daripada M1, kemudian massa katrol diabaikan, karena kalau massa katrol dihitung dia nanti ada torsi, ada momen inersia. Jadi kita nanti ke tahap yang berikutnya ya, itu nanti part yang berikutnya. Kita fokus di hukum Newton dulu. Gaya gravitasinya G, kemudian massa M1 adalah M1, massa M2 adalah M2. Kita mulai ya, dengan cara apa? Dengan cara kita menggambar gaya-gaya. Pada M2 pasti ada W2. Nah, karena ada W2 ini tadi, talinya tegang. Tali di sini tegang, di sini tegang, bersama tegangnya. Kemudian tali yang ada di sini pun tegang. Ingat nilainya di sini sama semua. Makanya ibu simbolkan T karena nilainya sama. Tidak ibu beri nama T1, T2, T3. Nanti khawatirnya kalian bingung malah dikiranya berbeda nilainya ya. Kemudian tetap kita buat W1, tetap kita buat gaya normal ke 1. A-nya ke sana, ini A1, ini A2. Gitu ya. Jadi si massa kedua bergerak turun, A1 bergerak ke kanan. Oke, sekarang kita masuk ke rumus ya. Kita buat dulu keadaannya. Ini keadaan 1, yang ini keadaan 2. Ini keadaan 1,
Ini keadaan 2. Nah, di keadaan 1 kan ini keadaan 2. Kita buat keadaan 1. Ya, nah di keadaan 1 ini kita perhatikan. Karena ini ada percepatan, berarti kita pakai hukum 2M1 dikali A. Karena kita ke keadaan 1. Di sini gaya yang menarik M1 adalah T, hanya T. Nanti kalau ada gesek berarti nanti T min F gesek, karena F geseknya negatif, jadi ke kiri. Kenapa ke kiri? Kenapa negatif? Karena gaya gesek itu menghambat gerak benda. Ya, menghambat. T sama dengan M1 dikali A. Nah, sekarang ini A-nya A siapa? 1. Nah, seperti sudah disebutkan di sini, ya ini A1 sama dengan 2A2. Berarti A1 sama dengan 2A2. Maka kita masukkan ke rumus ya. M1A 1-nya kita ganti, berarti 2A2. Nah, kita simpan ini 2 ya. Lanjut ke keadaan kedua. Keadaan kedua. Ini ke 1, ini ke 2. Sigma F sama dengan M2 dikali A. Karena keadaan 2. Jadi keadaan kedua di sini karena bekerjanya W2 searah dengan A2, maka W2 positif, kemudian T-nya negatif, min T sama dengan M2 dikali A. Nah, W2 min 2T sama dengan M2 dikali A2. Nah, kalau sudah sama-sama ini A2, ini A2, ini A2 ya. Maka jadinya nanti bisa kita substitusi gitu. Bisa kita ganti. Kita simpan dulu ini. Nah, kalau sudah begini, mulai kita masukkan. Kita tambah slide ya. Di sini tadi. Nah, tadi kita T1 sama dengan M1 2A2. T1 sama dengan M1 2A2. Kemudian P2 min 2T. W2 min 2T. Enggak perlu diangkat satu ya. Sama dengan M2A2. Kita masukin. M2 itu kan massa, 2 dikali gravitasi, min 2 M1 2A2 sama dengan M2A2. M2G min 4 M1A2 sama dengan M2A2. Nah, A2 kita gabungkan. Ini pindahkan. Berarti jadinya nanti M2G sama dengan 4 M1A2 plus M2A2. M2G sama dengan A2, kita keluarkan 4 M1 plus M2, maka A2 sama dengan M2G per 4 M1 plus M2. Nah, kita udah dapat nih yang A2. Tadi kan di soal diminta percepatan. Nah, selanjutnya A1. Tadi A1 ini ya. Di sini adalah 2 kali A2, maka 2 kali M. Nah, pelan-pelan ya. Ini 2A2 dulu. 2A2, maka sama dengan 2 M2G per 4 M1 plus M2, maka A1 sama dengan 2 M2G per
4 M1 plus M2. Iya. Oke, jadi kalau di soal olimpiade itu kita hanya menurunkan rumus ya, karena yang dinilai adalah konsep fisikanya ya. Maka nanti di soal yang nomor 2 nanti kalian bisa kerjakan. Ini Ibu beri clue-nya ya. Clue-nya seperti tadi. Di sini ada W2. Kemudian tali tegang, di sini pun talinya tegang. Di sini ada gaya normal, di sini ada W1. Gravitasinya di sini. Gaya gravitasi adalah gaya normal dikali mu. Mu itu apa? Koefisien. Nah, gaya normal di sini karena segaris lurus dengan W1, maka gaya gesek adalah W1 dikali mu. Nah, nanti masukkan ke bagian kejadian yang ke-1. Ini kalau digambarkan begini. Lihat ya, A-nya ke kanan, ini A-nya ke bawah. Jadi ini A1, ini A2. Maka nanti di kejadian yang 1 yang beda. Kejadian 1. Jadi sigma F sama dengan M1 dikali A. Yang bekerja T min FG sama dengan M1 dikali A. Paham ya? Nanti kejadian 2 sama dengan yang nomor 1. Nanti tinggal dimasukkan T-nya, nanti disubstitusi antara T di kejadian 1 dan T di kejadian 2. Nanti ketemu nilai A-nya. Baik, bisa dipahami ya anak-anak. Selamat belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Kita akan bertemu di part berikutnya. Semangat! Assalamualaikum.